Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Reni Anggraini. Mudah-mudahan menjadi langkah saya untuk membuat video-video selanjutnya yang dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman dan kita semuanya. Iya, teman-teman, untuk kali ini Reni akan berbagi pengalaman Reni tentang perkuliahan di Universitas Terbuka dari awal Reni kenapa memilih kampus Universitas Terbuka sampai akhirnya saya lulus gitu ya di tahun ini, di tahun 2021. Jadi, Reni memilih Universitas Terbuka menjadi kampus saya, tempat pembelajaran perkuliahan saya gitu ya, karena menurut saya Universitas Terbuka ini menjadi pilihan saya karena secara program pembelajarannya itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja gitu, dan bisa untuk kita-kita ini yang sudah bekerja atau teman-teman yang sudah bekerja ingin melanjutkan kuliah. Nah, Universitas Terbuka ini jadi pilihan teman-teman, dan itu alasan saya karena saya punya niat dan tekad agar suatu saat nanti gitu ya, pada saat setelah lulus SMA, suatu saat nanti saya ingin melanjutkan kuliah tapi sambil kerja. Nah, itu alasan saya kenapa saya memilih Universitas Terbuka. Ya, jadi begini teman-teman, alhamdulillah Reni menjadi salah satu penerima beasiswa CSR dari yang perolehan dananya dari bank-bank di Indonesia sebagai mitra UT, yaitu dari Bank BRI. Terus kenapa kok bisa dapat beasiswa full gitu ya dari semester 1 sampai semester 8? Ya teman-teman, di UT itu memiliki program beasiswa, ternyata ada beasiswa bidik misi, kemudian ada beasiswa CSR, kemudian ada beasiswa lainnya gitu. Nah, ini kok bisa dapat beasiswa teman-teman full lagi ya dari semester 1 sampai semester 8 tanpa biaya sepeser pun, tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun, ingat. Nah, oke. Persyaratannya apa aja sih kalau untuk mengajukan beasiswa? Nah, mungkin untuk teman-teman yang fresh graduate dari SMA, SMK itu dapat mengajukan beasiswa. Nah, pada saat itu Reni sebetulnya bukan fresh graduate karena Reni sudah 2 tahun dari kelulusan. Artinya Reni dari SMA itu langsung bekerja 2 tahun dan baru setelah itu melanjutkan di perkuliahan atau mendaftarkan diri di Universitas Terbuka. Dan ternyata saya diberikan peluang, diberikan kesempatan mendapatkan beasiswa tersebut, teman-teman. Karena mungkin saya itu salah satu orang yang beruntung karena sebetulnya saya tidak mengetahui sama sekali bahwa di UT itu memiliki program beasiswa, tapi ternyata alhamdulillah di jurusan yang saya ambil itu ada program beasiswanya juga teman-teman, jadi alhamdulillah dapatlah si beasiswa CSR ini. Nah, terus apa sih persyaratannya untuk mendapatkan beasiswa di UT? Oke, yang pertama itu merupakan fresh graduate dan maksimal 2 tahun setelah kelulusan. Dan saya itu termasuk di 2 tahun setelah kelulusan teman-teman, jadi masih bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian ada fotokopi rapot dari semester 1 sampai semester 6. Kemudian ada fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, dan fotokopi mungkin untuk siaran fotokopi KIP, kartu Indonesia Pintar. Nah, waktu dulu Reni itu belum ada kartu Indonesia Pintar, jadi Reni tidak memberikan kartu Indonesia Pintar teman-teman. Nah, dan setelah itu sudah memberikanlah persyaratan tersebut, dan Reni diminta waktu itu tuh ngumpul di kampus bersama teman-teman yang lain, bersama mahasiswa-mahasiswa lain yang diajukan sebagai penerima beasiswa. Oke, ada pengerahan dan lain-lain sebagainya selesai, dan setelah itu ada pengumuman juga bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut dan termasuk Reni ternyata mendapatkan beasiswa, termasuk bahan ajar, ada modul itu gratis teman-teman. Kemudian ada jasa alma mater itu gratis teman-teman, jadi full benar-benar gratis mendapatkan beasiswa CSR. Nah, beasiswa CSR ini beda dengan beasiswa bidik misi. Kalau yang CSR, yang training CSR ini
tidak mendapatkan uang saku di per semesternya, sedangkan yang bidik misi biasanya mendapatkan uang saku. Nah, di jurusan Reni ini ada dua kelas, ada kelas A dan kelas B. Kalau kelas A itu mendapatkan beasiswa bidik misi, dan kelas B Reni itu mendapatkan beasiswa CSA gitu. Tapi secara pelayanan pembelajaran itu sama, mendapatkan hak yang sama pokoknya dari pembelajarannya dan lain sebagainya. Bedanya hanya di mendapatkan uang sakunya itu, teman-teman. Jadi kalau kita jumlahkan gitu ya, biaya keseluruhan kuliah di universitas itu mungkin sekitar 10 juta lebih gitu ya. Pada akhirnya semua itu gratis, alhamdulillah, dengan adanya program beasiswa di UT. Jadi sangat meringankan sekali, sangat membantu sekali untuk kita semua yang ingin melanjutkan studi kita ke jenjang yang lebih tinggi, ke jenjang sarjana gitu ya. Universitas terbuka menjadi pilihan kalian semua untuk melanjutkan studinya. Jadi teman-teman di luar sana yang fresh graduate gitu ya, mungkin teman-teman yang sudah bekerja juga, tidak hanya fresh graduate saja, bisa melanjutkan, tetap bisa mengikuti kegiatan perkuliahan atau melanjutkan studinya di universitas terbuka, karena universitas terbuka ini tidak memandang usia, artinya semua kalangan masyarakat yang ingin melanjutkan akan mendapatkan atau akan berhak mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Secara waktu, tempat, dapat melakukan pembelajaran manapun dan kapanpun, karena universitas terbuka ini memiliki pelayanan pembelajaran jarak jauh, teman-teman. Seperti itu, dan alhamdulillah Reni gitu senang sekali karena sudah menuntaskan kuliah saya gitu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman di sana. Jangan patah semangat, karena untuk saat ini dan di tahun ini mungkin ya, saya melihat banyak sekali peluang beasiswa yang beasiswa pokoknya untuk perkuliahan. Kemudian ada bantuan juga kan, ada kartu Indonesia Pintar, jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semuanya untuk mengikuti kuliah atau melanjutkan studinya. Jadi tidak ada alasan untuk aku nggak punya biaya sama sekali. Tapi mungkin buat teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, insya Allah saya yakin setiap niat, tekad gitu ya, kalau kita yakin untuk melakukan hal yang baik, untuk mendapatkan segala sesuatu yang positif, insya Allah mudah kan. Saya pun sangat bersyukur karena ternyata saya hanya minta satu, tapi Allah minta atau Allah kasih beribu-ribu banyak gitu, subhanallah. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.